Selamat berjumpa lagi para mahasiswa dengan saya Dian Nabisa Fitri. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menetapkan spesifikasi produk. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk hari ini adalah mahasiswa mampu merumuskan spesifikasi produk, kemudian memiliki target spesifikasi berdasarkan benchmarking, dan merumuskan arah pengembangan produk dengan menggunakan House of Quality. Mahasiswa sekalian, kuliah kali ini saya akan paparkan teori bersama dengan studi kasus, di mana studi kasus kali ini yang saya sampaikan adalah mengenai perancangan sepatu wanita yang dapat digunakan di beberapa kesempatan. Kita mulai dari mission statement dulu dari produk ini. Ini adalah mission statement dari produk sepatu yang bisa digunakan di berbagai macam kesempatan. Yang pertama, gambaran produknya adalah sepatu ini akan bisa digunakan dalam kesempatan formal maupun kesempatan santai. Kemudian primary marketnya adalah wanita aktif yang usianya adalah 20-50 tahun. Lalu secondary marketnya adalah seluruh wanita yang fashionable atau mengikuti tren mode. Kemudian ada asumsi bahwa nanti inovasi pada produk ini, pada produk sepatu wanita ini belum dikenal pada masyarakat secara luas. Dan yang terakhir, stakeholder-nya adalah pembeli, pengguna, distributor, dan reseller. Seperti diketahui bahwa perancangan produk sepatu ini itu sudah dilakukan pada tahun 2004, sehingga mungkin nanti konteksnya ada, jadi inovasi yang 16 tahun yang lalu, sekarang tahun 2020, dan penelitian ini adalah penelitian tahun 2004, mungkin akan kita temukan beberapa yang sudah bukan hal baru lagi. Gitu ya. Baiklah, saya lanjutkan. Nah, ini adalah tahap yang pertama, yaitu tahap bagaimana menginterpretasi kebutuhan pelanggan. Dalam tabel yang di kolom berwarna merah muda, ini adalah customer statement. Sedangkan nanti customer statement ini akan kita terjemahkan menjadi customer need di kalimat-kalimat yang dituliskan di dalam kolom hijau, ya. Jadi satu persatu memang diterjemahkan. Kita lihat yang berbeda adalah subjeknya. Jadi subjek di dalam customer statement itu kalimatnya, subjeknya itu adalah saya, itu artinya respondennya. Sedangkan di customer need yang menjadi subjek adalah produknya. Kita mengingat ya materi yang sebelumnya bagaimana kita mengidentifikasi need pelanggan, bahwa kita menjadikan produk kita ini sebagai subjek. Nah, di sini kita akan mendapatkan bahwa diharapkan sepatu wanita tadi memiliki atribut tahan lama, kemudian nyaman dipakai, mudah dalam perawatan, dan seterusnya. Lalu ini yang berikutnya dari tahap interpretasi kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan menyusun kebutuhan yang tadi sudah kita identifikasi menjadi hierarki. Kita akan menentukan dulu kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder tadi dari pernyataan needs dari tabel sebelumnya, kemudian kita akan terjemahkan ke dalam klasifikasi need primernya. Nah, di sini kita mendapatkan klasifikasi kebutuhan primernya adalah kebutuhan kenyamanan, kemudahan dalam perawatan, kemudian daya tahan, selanjutnya adalah mengenai harga yang terjangkau dan desain rancangan yang fungsional. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, selanjutnya dari kebutuhan produk tadi, kebutuhan customer, kita berikan nomor satu persatu, kemudian kita nilai tingkat kepentingan relatifnya. Nah, tingkat kepentingan relatifnya ini kita dapatkan dari survei. Jadi dalam penelitian ini didapatkan dengan survei, dengan kuesioner, di mana responden diminta untuk, jadi responden itu diminta untuk menilai tingkat kepentingan masing-masing
kebutuhan. Jadi contohnya misalnya untuk sepatu wanita yang nyaman dipakai, berapa tingkat kepentingan yang diberikan oleh responden. Jadi responden dapat menilai dengan skala Likert 1 sampai dengan 5, di mana 1 itu adalah sangat tidak penting, kemudian yang 5 itu adalah sangat penting. Ya, nah, nilai ini yang di sini ini adalah nilai modus. Nilai modusnya. Oke, kita sudah mendapatkan bahwa untuk kebutuhan yang pertama, sepatu wanita yang nyaman dipakai ini nilai modusnya adalah 5, kemudian yang pijakannya empuk ini nilai modusnya adalah 4, dan seterusnya. Kemudian ini selanjutnya kita melihat bahwa di nomor kebutuhan 12, di mana customer memunculkan kebutuhan sepatu yang haknya bisa diganti-ganti gitu ya, tingkat kepentingannya 5. Ini tingkat kepentingan ini lebih penting relatif ya terhadap tingkat kepentingan atribut-atribut yang lain. Nah, tahap selanjutnya adalah bagaimana menetapkan spesifikasi produk. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana menetapkan spesifikasi produk untuk produk sepatu. Teman-teman mahasiswa sekalian, kita akan pelajari dulu apa sebetulnya yang disebut dengan spesifikasi produk. Spesifikasi produk itu terdiri dari metrik dan nilai metrik. Ini contoh adalah untuk produk kursi, gitu ya. Kursi memiliki spesifikasi produk tinggi sandaran 30 cm. Nah, tinggi sandaran ini adalah metriknya, sedangkan 30 cm adalah nilai metriksnya. Sehingga kita bisa mendefinisikan spesifikasi produk itu sebagai kebutuhan produk atau karakteristik engineering atau spesifikasi teknis. Seperti itu. Nah, tetapi menjadi catatan bahwa untuk nilai metrik ini, itu tidak semua bisa dikuantifikasi seperti ini. Artinya tidak semua bisa terukur. Ada nilai metrik yang subjektif. Contohnya warna. Ya, warna ini subjektif dan kualitatif. Ya, bentuk. Ya, bentuk itu bisa bulat, lonjong, dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa mengekspresikan spesifikasi produk itu dalam nilai metrik yang kualitatif. Baik, saya lanjutkan. Mudah-mudahan cukup jelas. Tahap selanjutnya adalah kita mempersiapkan daftar metrik. Mempersiapkan daftar metrik itu bisa kita tabelkan, gitu ya. Jadi daftar metrik ini kita tentukan berdasarkan kebutuhan pelanggan dan deskripsi produk di awal proses pengembangan atau perancangan produk. Kemudian kita menyusun yang namanya need metric matrix. Jadi matriks yang pada barisnya itu kita tuliskan kebutuhan pelanggan, sedangkan pada kolomnya adalah metrik-metrik yang akan menjawab semua kebutuhan pelanggan. Jadi target kita dalam menggambarkan matrik, need, dan matrix ini adalah kita menjawab semua kebutuhan pelanggan dengan metrik. Itu sehingga semua kebutuhan pelanggan itu bisa terpuaskan melalui spesifikasi dari produk kita. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa pertimbangan dalam menyusun metrik. Yang pertama adalah metrik ini harus merupakan variabel yang terikat, bukan variabel bebas. Karena metrik ini adalah menunjukkan, jadi metrik ini berfungsi sebagai sesuatu yang menunjukkan performansi produk secara khusus. Kemudian yang kedua, metrik ini harus praktis. Jadi merupakan kelengkapan produk yang mudah dianalisis atau diamati. Sedangkan yang ketiga, metrik ini bisa saja tidak kuantitatif, jadi bisa kuantitatif, ya.
Kemudian yang keempat ini, matriks ini bersifat subjektif. Jadi yang keempat ini masih menerangkan dari pertimbangan yang ketiga tadi, bahwa metrik itu dapat diekspresikan secara kualitatif. Dan yang terakhir adalah metrik sebaiknya mencakup kriteria yang umum sebagai perbandingan di pasaran. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana proses pembuatan target spesifikasi untuk produk sepatu wanita. Teman-teman sekalian, yang pertama yang harus kita lakukan nanti adalah menyiapkan daftar dan gambar metrik. Jadi metrik itu bisa ditulis dengan kata-kata, dengan kalimat, tapi juga bisa diekspresikan dengan gambar. Yang kedua, kita akan menentukan nilai target spesifikasi dengan menggunakan data ukuran standar kaki wanita. Jadi karena ini produknya adalah produk sepatu gitu ya, kita mungkin tidak akan memerlukan lagi data antropometri. Kita tidak perlu lagi mengukur satu persatu kaki wanita, tetapi kita sudah punya yang namanya ukuran standar yang berlaku di seluruh dunia, ya, ukuran standar kaki untuk wanita. Kemudian yang ketiga, nanti kita juga akan menentukan nilai target spesifikasi untuk setiap metrik. Nah, teman-teman sekalian, jadi yang kita lakukan adalah menerjemahkan setiap atribut produk yang kita dapatkan dari need customer menjadi metrik. Seperti itu. Jadi karakteristik desain atau metrik yang ada di dalam produk kita itu harus dapat memenuhi atribut sepatu wanita sebagai target produk kita. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya kita menyusun sebuah daftar metrik beserta satuan yang digunakan. Nah, tabel ini adalah tabel yang kita susun bersama dengan tim pengembang produk yang lain. Sehingga ketika kita melihat ada kolom kepentingan di sini, ini sebetulnya yang menilai adalah tim pengembangan produknya sendiri. Ya. Nah, kebutuhan ini kita dapatkan dari tahap sebelumnya. Ya, kebutuhan kita kodekan dengan nomor. Jadi di slide yang sebelumnya, misalnya kebutuhan nomor 1 itu adalah sepatu yang nyaman dipakai. Mungkin bisa saya perlihatkan di sini bahwa ini yang dimaksud. Jadi nomor 1 ini adalah sepatu yang nyaman dipakai. Ya, contohnya nomor 2 ini adalah sepatu memiliki pijakan bahan yang empuk dan seterusnya. Nah, tabel yang ini itu menunjukkan bahwa beberapa kebutuhan dari produk atau beberapa atribut dari produk itu akan dijawab oleh metrik yang mana. Jadi misalnya di sini, desain bentuk dudukan sepatu itu akan memenuhi kebutuhan pelanggan nomor 1, 2, 4, 12, 14, dan 19. Demikian seterusnya. Sedangkan matriks itu akan punya satuan. Nah, di sini kita melihat bahwa tidak semua metrik itu memiliki satuan. Contohnya adalah desain bentuk dudukan sepatu. Ini subjektif, artinya dia kualitatif. Kemudian jenis bahan. Bahan ini kan jenis material dan dia tidak bisa dikuantifikasi. Sedangkan contoh metrik yang bisa dikuantifikasi adalah biaya produksi. Biaya produksi ini satuannya adalah rupiah, kemudian tinggi sepatu ini cm, diameter juga seperti itu. Jadi diameter satuannya adalah cm. Demikian teman-teman, mudahan cukup jelas. Saya lanjutkan. Kemudian kita beri keterangan metrik satu-satu tadi. Ya, ini adalah keterangan metrik atau definisi penjelas dari metrik-metrik yang sudah kita tentukan. Di antaranya adalah desain bentuk dudukan sepatu, kemudian desain bentuk depan sepatu, jenis bahan sepatu, jenis bahan alas sepatu, kemudian jenis bahan hak sepatu, biaya produksi sepatu, tinggi hak sepatu,
desain hak sepatu, dan yang terakhir adalah tebal hak. Nah, selanjutnya kita akan menyusun sebuah need metric matrix atau matriks kebutuhan dan metrik. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan di sini ya. Sebagai pengetahuan, yang pertama adalah matriks ini akan memperlihatkan hubungan antara kebutuhan dan metrik. Kemudian baris dari matriks itu akan berhubungan dengan kebutuhan pelanggan, dan kolom dari matriks itu berhubungan dengan metrik yang kita tentukan untuk menjawab kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga, ini merupakan elemen kunci dari House of Quality, di mana kita menggunakan teknik grafis dalam quality function deployment. Kemudian yang keempat adalah kinerja metrik akan mempengaruhi derajat pemuasan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, informasi dalam need metric matrix itu berhubungan ya. Jadi kita akan melihat hubungan setiap metrik dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kita akan memetakan kebutuhan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, mengapa kita dalam merancang produk ini kita bisa menggunakan pendekatan dari quality function deployment. Nah, sebetulnya benang merah yang paling utama adalah kita ini merancang produk dalam rangka membuat produk yang berkualitas. Nah, definisi dari berkualitas, kualitas itu adalah spesifikasi teknis yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, benang merah dari perancangan produk dan quality function deployment ini sangat erat. Jadi, bisa ditunjukkan seperti itu. Nah, dalam perancangan produk yang ini ya, yang kita pelajari sekarang, kita mempelajari pendekatan perancangan produk generik. Jadi, pendekatan di buku Ulrich yang kita pakai ini hanya mengadaptasi need metric matrix dari HOK. Jadi kita tidak mengadaptasi HOK secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Nah, simbol dalam need metric matrix seperti ini ya. Jadi hubungan kuat itu disimbolkan dengan bulatan hitam, hubungan sedang itu dengan bulatan putih, sedangkan hubungan yang lemah itu simbolnya adalah segitiga. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah need metric matrix dari produk sepatu kita. Jadi untuk setiap kebutuhan, gitu ya, jadi untuk setiap kebutuhan itu akan dijawab oleh matrix yang mana, gitu ya. Nah, target kita adalah setiap kebutuhan itu harus ada matriknya. Ya, ini adalah matriks yang membantu kita untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan pelanggan itu bisa dijawab oleh metrik atau spesifikasi teknis dari produk kita. Baik, selanjutnya kita akan menetapkan target spesifikasi. Tadi kita sudah menetapkan metrik-metrik apa saja yang akan kita gunakan untuk menjawab kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, persoalannya adalah berapa nilai metrik untuk produk kita. Nah, teman-teman, nilai target spesifikasi atau nilai metrik ini sebetulnya bisa kita tentukan sejak awal proses, di mana ini bisa dikatakan bahwa kita itu menentukan nilai target spesifikasi ini untuk mewakili harapan dari tim pelaksana pengembangan produk ini. Dan dalam prosesnya, penentuan spesifikasi produk itu bisa diperbaiki. Supaya apa? Supaya konsisten dengan pembatas yang diperoleh dari konsep produk. Nah, pembatas ini bisa merupakan asumsi-asumsi dalam mission statement. Jadi kita di awal kan sudah mengetahui kira-kira apa nanti kendalanya atau pembatasnya apa. Jadi asumsi pada mission statement itu bisa menjadi batasan dalam penentuan target spesifikasi produk ini. Nah, teman-teman sekalian, kita kembali lagi ke contoh perancangan sepatu wanita tadi. Untuk produk-produk lain, kita bisa menggunakan ukuran antropometri yang kita ukur langsung pada calon penggunanya.
Tetapi karena produk sepatu ini yang kita jadikan sebagai contoh soal, sepatu ini kan akan dipasarkan dalam pasaran yang luas sehingga kita tidak perlu mengukur antropometri kaki karena kita untuk sepatu, untuk produk sepatu itu sudah ada ukuran standar yang berlaku di seluruh dunia dan ini bisa kita pakai, ya. Nah kebetulan untuk responden sepatu ini targetnya adalah untuk yang punya nomor sepatu 36 sampai dengan 40, ya. Nah di sini nomor sepatu ini kita bisa detailkan lagi gitu ya, artinya dari nomor sepatu yang kita punya itu kita bisa tahu ada standar untuk panjang kakinya, kemudian ukuran bal dan ukuran gemuknya. Nah teman-teman sekalian, bal dan gemuk ini adalah istilah yang sangat spesifik gitu ya untuk pengrajin sepatu. Nah kebetulan memang skripsi ini atau penelitian ini dibuat ketika mahasiswa yang membuat ini sedang magang di desainer sepatu gitu ya, di bengkel pembuatan sepatu. Nah, jika teman-teman ingin membuat penelitian yang sama gitu ya, jangan lupa untuk memberi keterangan pada setiap istilah-istilah khusus yang digunakan. Jadi bal itu adalah diameter kaki bagian depan, kemudian gemuk ini adalah diameter kaki bagian tengah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai target spesifikasi untuk setiap metrik. Nah, pada tahap ini kita akan menetapkan nilai target untuk tiap-tiap metriknya. Supaya apa? Supaya masing-masing metrik ini punya nilai, ya, punya nilai targetnya. Nah, pada penelitian ini itu dilakukan survei kembali kepada 50 orang responden. Jadi dari merek sepatu yang mereka gemari, yang digemari oleh para responden ini, nantinya mereka akan diminta untuk membandingkan ya dari produk-produk yang sudah mereka pakai dengan produk yang akan kita rancang. Ya, kita akan menggali apa yang digemari dari responden kita dari segi fungsi, ergonomi, estetis, dan keindahan. Nah, kita akan menentukan ini ya pertama kali. Jadi sebelum kita minta responden itu untuk membandingkan, kita tentukan dulu estimasi nilai target untuk setiap metrik dari produk yang kita rancang, gitu ya. Nah, tabel ini sampai dengan batas ini itu adalah tabel yang sama dengan yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya, ditambah dengan satu kolom ini, satu kolom untuk nilai target matriksnya. Ya. Nah, ini didapatkan dari brainstorming tim pengembang produk. Nah, tim pengembang produk sepatu ini terdiri dari peneliti sendiri, kemudian konsultan mode, kemudian ada pengrajin sepatu, ada pemilik butik sepatu, gitu ya, dan beberapa orang model, gitu ya. Jadi mereka yang memang gemari sepatu. Nah, nilai target ini itu didapatkan dari brainstorming di antara tim pengembang produk. Jadi ditentukan di sini bahwa desain bentuk dudukan sepatu adalah spring. Bentuk spring adalah bentuk yang ergonomis, mengikuti lekuk kaki. Kemudian bentuk depan sepatunya adalah mengecil ke bagian depan dengan ujung yang tumpul. Jenis bahannya adalah kulit dan jenis bahan alas sepatunya adalah kulit. Nah, ini untuk selanjutnya bahwa bahan hak sepatunya adalah fiberglass atau kayu, biaya produksinya tidak boleh lebih dari 660, ini adalah estimasi ya teman-teman. Kemudian tinggi hak sepatunya adalah kurang dari 9 cm. Sementara untuk desain hak sepatunya bisa menggunakan stiletto yang ramping dan kecil, gitu ya, runcing, atau yang Cuban, jadi hak sepatunya yang tidak ramping atau tebal. Kemudian diameter hak sepatunya itu tidak boleh lebih dari 5 cm. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya, karena produk sepatu ini adalah produk yang sangat umum, banyak, sehingga kita perlu melakukan analisis produk saingan atau yang dinamakan dengan competitive benchmarking.
Nah, competitive benchmarking ini bisa dilakukan berdasarkan metrik dan berdasarkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini akan ditanyakan kepada 50 orang responden, merek sepatu wanita apa yang paling mereka gemari, dilihat dari segi fungsi, estetika, ergonomis, dan keindahan ketika dipakai. Artinya, gitu ya. Nah, kita harus menentukan dulu merek sepatu apa yang kita gunakan sebagai pembanding. Maka kita mengambil pool ini ya, jajak pendapat, merek-merek sepatu apa yang paling banyak dipakai oleh responden. Ternyata dari 50 responden itu, 15 menyebut merek Everbest dan 10 orang menyebut merek Nines. Sehingga kita bisa menggunakan dua merek tersebut sebagai pembanding, yaitu Everbest dan Nines. Akan dibandingkan dengan produk yang akan kita rancang. Ya. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya seperti ini. Jadi untuk setiap need, matrix, ya, kemudian untuk tingkat kepentingan yang ditentukan oleh tim pengembangan produk, kita akan membandingkan antara sepatu yang akan dirancang, ini SYDK adalah sepatu yang bisa digunakan untuk dalam berbagai kesempatan. Kita akan bandingkan dengan sepatu Nine West dan Everbest yang memiliki model yang hampir sama dengan yang akan kita rancang, gitu ya. Nah, sekarang kita untuk memudahkan responden, kita memberikan gambar. Jadi kita berikan gambar sepatu atau produknya, gitu ya, yang akan dibandingkan dengan produk yang kita rancang, gitu ya. Kita lihat di sini bahwa desain bentuk dudukan sepatunya akan sama, semuanya dengan menggunakan model spring. Kemudian desain bentuk depan sepatunya ini mengecil, sama semua. Nah, sekarang bahan sepatunya, untuk sepatu yang akan dirancang, itu kulit, jelas kulit, tapi belum ditentukan dari kulit apa. Sementara dari produk pembanding, itu Nine West itu menggunakan kulit buaya, dan Everbest itu menggunakan kulit sapi. Selanjutnya, teman-teman, jenis bahan awal sepatu itu sama-sama ketiganya menggunakan kulit, kemudian jenis hak sepatunya kita akan memakai bahan fiberglass atau kayu, sementara produk pembanding sama-sama menggunakan kayu. Nah, biaya produksi kita lihat di sini, kita akan menggunakan atau menentukan biaya produksi yang lebih kecil, itu karena sepatu ini dibuat di bengkel dalam negeri. Ya, sementara dua pembanding lainnya adalah sepatu impor. Tinggi hak sepatu, nah kalau tadi ditentukan bahwa tingginya tidak boleh lebih dari 9 cm, di sini sudah ditentukan 5-7 cm. Nah, ini ada alasannya, karena setelah diuji coba, supaya tidak merusak dudukan sepatu, ya, dudukan sepatu yang matriks nomor pertama yang ini, gitu ya, karena hak sepatunya ditargetkan bisa diganti-ganti, gitu ya, maka ternyata tinggi sepatunya tidak boleh lebih dari 7 cm. Jadi yang aman itu adalah 5-7 cm, mengikuti kelenturannya, gitu ya. Sementara untuk produk Nine West dan Everbest yang hak sepatunya itu tidak bisa diganti, dia memiliki tinggi yang 9,5 cm, sedangkan Everbest 5,5 cm. Kemudian untuk desain hak sepatunya, ketiganya sama-sama menggunakan model stiletto. Kemudian diameter hak sepatunya dari produk yang akan dirancang ada kisaran 2-5 cm. Sedangkan untuk produk Nine West ini 1,8 cm dan Everbest 2 cm. Penelitian ini adalah penelitian tahun 2004. Gitu ya. Mungkin waktu itu memang produk sepatu yang bisa diganti-ganti hak sepatunya itu masih jarang atau mungkin tidak ada. Tetapi di tahun 2020 ini ternyata sudah ada produk yang serupa, gitu ya, seperti yang dirancang oleh mahasiswa ini, gitu ya. Ini salah satu contohnya dari Mimit Moi, gitu. Jadi sepatu produksi dari Jepang ini, dari Jerman. Ini sepatu yang bisa diganti haknya dari tinggi
diganti dengan yang lebih rendah. Mungkin bisa kita lihat. Nah, kita lihat contohnya di sini. Seperti itu teman-teman. Sekian kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan materi kita pekan depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum